Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku? Sehat semua? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur pada Allah SWT karena Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, memberikan keselamatan kepada kita di masa pandemi ini. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali mata pelajaran PPKN kelas 7, yaitu tentang norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sudah siap semua kalian? Baiklah, persiapkan dengan sebaik-baiknya. Kita akan mulai pelajaran kali ini. Baiklah, kompetensi dasar yang kita pelajari adalah menganalisis kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta norma yang berlaku dalam masyarakat. Pokok materi pada kesempatan kali ini adalah norma yang berlaku dalam masyarakat. Indikator yang ingin kita capai, yang pertama adalah menjelaskan pengertian norma. Yang kedua, mendeskripsikan macam-macam norma yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga, menjelaskan tujuan dibuatnya norma. Dan yang keempat adalah menjelaskan fungsi norma. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada kesempatan kali ini, yang pertama, melalui tayangan video, peserta didik diharapkan dapat meningkatkan sikap beriman sesuai norma agamanya masing-masing. Yang kedua, merupakan KD kompetensi sosial, yaitu melalui tayangan video, peserta didik diharapkan dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab sesuai norma yang berlaku di masyarakat dengan benar. Tujuan yang ketiga, melalui tayangan video interaktif, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian norma dengan benar. Kemudian, melalui tayangan video interaktif, peserta didik dapat mendeskripsikan macam-macam norma yang berlaku di masyarakat dengan benar. Dan yang terakhir, yaitu melalui tayangan video interaktif, peserta didik dapat menjelaskan tujuan dan fungsi dibuatnya norma dengan benar. Kita akan lihat dulu mengapa norma diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Kita ketahui bahwa setiap orang memiliki kepentingan. Perbedaan kepentingan setiap orang di masyarakat dapat menimbulkan adanya perselisihan, perpecahan, bahkan dapat terjadi kekacauan. Untuk menghindari benturan akibat perbedaan kepentingan tersebut, diperlukan aturan dalam pergaulan hidup di masyarakat. Tatanan hidup tersebut dikenal dengan istilah norma. Kita lanjutkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu menjelaskan pengertian tentang norma. Ada beberapa pengertian norma. Yang pertama, norma adalah kaidah atau aturan hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bersama. Kemudian pengertian yang kedua, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Kemudian pengertian yang ketiga, norma adalah aturan atau kaidah bertingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dari beberapa pengertian, kita ambil satu pengertian yang mudah dipahami, yaitu norma adalah aturan atau kaidah bertingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya kita lihat isi atau wujud norma. Ada dua isi atau wujud norma. Jadi isi norma yang pertama adalah berwujud perintah. Yang kedua
wujudnya adalah larangan. Apa itu perintah dan apa itu larangan? Perintah adalah kewajiban bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang baik. Kemudian yang kedua, larangan. Larangan adalah kewajiban bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang tidak baik atau buruk. Jadi kalau kita melihat isi dari undang-undang mewajibkan seseorang untuk menggunakan helm, menggunakan sabuk pengaman ketika membawa mobil, maka itu merupakan perintah dalam undang-undang yang wajib dipatuhi oleh penggunanya. Karena apa? Karena dipandang memiliki akibat yang baik. Misalkan ketika si pengendara sepeda motor menggunakan helm, kemudian jatuh, maka kepalanya bisa aman karena menggunakan helm. Itu perintah. Jadi akibat dari yang dilakukan oleh seorang itu dipandang baik. Kemudian larangan. Contoh larangan. Seorang dilarang untuk minum minuman keras. Apa yang dilakukan bisa berakibat buruk bagi dirinya. Maka dilarang untuk berbuat sesuatu yang dipandang akibatnya buruk. Itu isi atau wujud norma. Kita teruskan macam-macam norma atau jenis-jenis norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Lazimnya ada 4 jenis norma, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Kita pahami masing-masing jenis norma. Pengertian masing-masing jenis norma dapat disusun dengan cara menggabungkan pengertian norma dan sumber masing-masing jenis norma. Misalkan kita ingin membuat pengertian tentang norma agama, maka kita tinggal menggabungkan saja. Apa tadi pengertian norma yang kita pakai? Norma adalah aturan bertingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian sumbernya apa? Sumbernya adalah kitab suci atau wahyu Tuhan. Kemudian dirumuskan menjadi satu pengertian norma agama, yaitu aturan bertingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan kitab suci atau wahyu Tuhan. Kemudian bisa kita lengkapi pengertian norma agama ini dengan rincian lebih luas atau dengan rincian lebih detail. Norma agama adalah aturan bertingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang harus diterima sebagai perintah-perintah, larangan-larangan, dan ajaran-ajaran berdasarkan kitab suci atau wahyu Tuhan. Jadi norma agama ini berdasarkan kitab suci atau wahyu Tuhan. Kalau umat beragama Islam, norma ini sumbernya adalah Al-Quran, yaitu kitab suci. Kalau agama Kristen, sumbernya adalah Injil. Kemudian umat agama Hindu, sumbernya adalah Weda. Dan umat agama Buddha, sumbernya adalah Tripitaka. Baik, kita teruskan pengertian norma kesusilaan. Norma kesusilaan yaitu aturan bertingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan baik dan buruk sesuai hati nurani, yaitu berasal dari suara hati sanubari manusia atau yang kita kenal insan kamil
Apa itu insan kamil? Insan kamil adalah pembeda antara perbuatan baik dan buruk seseorang. Berikutnya, norma kesopanan, yaitu aturan bertingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan tata pergaulan masyarakat setempat. Boleh dilengkapi dengan kalimat yang timbul dan diadakan oleh masyarakat itu sendiri, sehingga masing-masing anggota saling menghormati. Jadi norma kesopanan ini dasarnya adalah tata pergaulan masyarakat setempat atau lokal, disepakati oleh masyarakat itu sendiri. Karena sudah disepakati, maka norma itu terbentuk dan saling menghormati satu sama lain. Yang keempat, norma hukum, yaitu aturan bertingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga resmi atau negara yang bersifat memaksa, disertai sanksi yang tegas dan nyata.